Shalom saudara, haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kita akan lihat ayat 2 dan 3, dua ayat yang sangat bermakna dalam pembukaan surat Korintus ini, dan tajuknya Anda adalah orang kudus. Mari kita baca ayat yang kedua dalam bab yang pertama ini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa ada gereja-gereja yang dinamakan sempena nama para santo, ya, seperti gereja Saint Anu, gereja Saint itu dan ini, ya. Nama-nama yang biasa merujuk kepada para orang percaya yang telah meninggal dunia dan dihormati sebagai pengiktirafan terhadap pelayanan dan kesetiaan mereka. Namun, Alkitab mengingatkan kita satu kebenaran yang sangat indah. Dalam ayat ini, Paulus memanggil jemaat Korintus, yaitu orang-orang percaya biasa yang masih hidup, ya, sebagai mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Gelaran orang-orang kudus digunakan bukan untuk mereka yang telah meninggal, tetapi untuk orang-orang percaya biasa yang masih hidup. Dikuduskan adalah pengasingan, ya, set apart. Orang yang dikuduskan telah diasingkan dari manusia lama yang berdosa. Amin. Ya, yang diasingkan dari duniawi dengan segala kejahatannya dan perbuatan berdosa. Dari manusia lama yang berdosa, kita berubah menjadi manusia ciptaan baru. Haleluya. Dikuduskan sepenuhnya. Bukan lagi orang bernoda. Nah, ini memberitahu kita bahwa di mata Tuhan kita disempurnakan sepenuhnya menjadi orang sempurna yang tak bernoda, tak bercacat. Amin. Dan sekarang, seperti Paulus, orang yang dikuduskan akan dapat hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Allah. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana kita dikuduskan? Dalam ayat yang sama mengatakan mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hanya dalam Kristus Yesus untuk semua orang di segala tempat, yaitu berseru, ya, berseru kepada nama Tuhan Yesus. Bermaksud jalan keselamatan hanya satu cara, hanya melalui Tuhan Yesus untuk semua orang di segala tempat. Kita menjadi kudus bukan karena kita sempurna, ya, kita tidak sempurna. Itulah sebabnya kita memerlukan Yesus, Tuhan yang sempurna, untuk menyempurnakan kita. Haleluya. Yesus adalah sempurna karena Yesus adalah Tuhan. Dan karena kasih kurnianya yang bekerja dalam diri kita. Nah, lihat ayat yang ketiga.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah anugerah yang kita terima apabila kita diselamatkan dan dipulihkan perhubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan saja memiliki damai sejahtera dari Allah ya saudara, kita telah berdamai dengan Allah. Wow, yang bermaksud kita bukan lagi musuh, bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang telah berdamai dengan Allah. Haleluya. Dan ayat ini mengatakan Allah adalah Bapa kita. Kita telah dipulihkan sehingga kita dapat memanggil Allah itu Bapa kita. Ini bukan saja menunjukkan perhubungan yang dipulihkan, tetapi juga menunjukkan bahwa kita boleh memiliki perhubungan yang paling intim bersama Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha tinggi. Haleluya. Oleh kerana Allah adalah Bapa kita, kita sekarang boleh berhubung langsung dengan Allah tanpa halangan atau sekatan. Bukan seperti seorang rakyat biasa ya, yang harus mengikut banyak protokol untuk bertemu dengan seorang raja ataupun seorang pemimpin atau perdana menteri. Ya saudara perhatikan juga, kasih karunia dan damai sejahtera ini dapat diberikan bersama oleh Yesus. Ini menunjukkan kesetaraan Yesus dan Allah Bapa, yang secara langsung menunjukkan keilahian Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Yesus dapat memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Yesus sesungguhnya adalah Raja Damai. Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Haleluya. Bersyukurlah kerana kita telah diselamatkan. Ya, bersyukurlah. Bersyukurlah kita telah memiliki identiti yang baru, yang dipanggil orang kudus, dan menjadi penerima damai sejahtera dan kasih karunia Allah. Dapat masuk ke dalam hadirat Allah tanpa rasa tertuduh atau bersalah. Orang yang telah berdamai dengan Allah akan dapat menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Ya saudara, marilah mulakan perjalanan hidup Anda setiap hari dengan mencari Tuhan dan lebih mengenal Dia. Saya berdoa supaya kita memiliki kerinduan yang lebih mendalam untuk mengenal Tuhan kita dan semakin mendekat kepadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan menyembah-Mu, Allah yang berkuasa dan Allah yang maha tinggi, Allah yang mengasihi. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan keselamatan-Mu yang telah menjadikan kami orang kudus, orang benar, bukan lagi orang berdosa, bukan lagi musuh Allah, tetapi anak-anak Allah yang dikasihi dan diberkati dengan segala berkat rohani dari syurga. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami mau supaya hati kami akan lebih merindukan Engkau dan mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, agar kami tidak lagi menjadi serupa dunia ini atau mengasihi dunia. Ya Bapa, ajar kami untuk memiliki kerinduan yang paling dalam untuk mendekat kepadamu seperti Daud yang berkata dalam Mazmur 27 ayat 4 ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin.